Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kehidupan kita. Saat ini kita boleh berada di penghujung tahun 2020. Kita dapat melewati perjalanan 1 tahun. Kita yakini sungguh itu semua karena penyertaan dan perlindungan dari pihak Tuhan. Dan saat ini kita akan ada dalam suasana ibadah kunci tahun atau sambut tahun baru. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian Minggu Baru nomor 34 bait 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara, untuk mengawali seluruh rangkaian ibadah kita. Untuk itu saya jemput semua kita bangun berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah sambut tahun baru saat ini adalah nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Rahmat dan salam dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, nas pembimbing bagi kita terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 5b. Yosua pasal 1
ayat 5b. Firman Tuhan demikian. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Demikian nas pemimpin bagi kita. Mari kita bersama-sama menyambutnya dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 143 baitnya yang pertama, Janji yang Manis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami yang ada dalam sorga, Allah yang kami kenal dan kami puji di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadapan hadirat-Mu saat ini, menaikkan syukur kami untuk kesempatan beribadah yang Allah berikan sebelum kami memasuki tahun baru tahun 2021. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu hingga di penghujung tahun 2020 ini. Dan saat ini Tuhan, dalam persekutuan yang terjadi, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengakui akan segala pelanggaran kami, bahwa banyak kali kami hidup menyimpang dari kebenaran-Mu. Banyak kali kami mengikuti akan apa yang menjadi kehendak hati kami masing-masing, baik itu yang nyata dalam perbuatan kami, sikap pikiran kami, ataupun tutur kata kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami tidak pantas untuk berjumpa dengan Tuhan, dan karena itu kami memohon Tuhan mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami, sehingga dengan pengampunan ya Tuhan kami boleh dilayani untuk ada dalam persekutuan saat ini. Allah Bapa di sorga, ini doa perendahan diri kami. Dengarkanlah kami ya Allah, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika demikian perendahan diri kita di hadapan Allah kita, maka Allah adalah setia dan adil. Dia mau memberi kita anugerah pengampunan. Dan karena itu, marilah kita mendengarkan apa yang menjadi berita pengampunan dosa yang terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-25. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan demikian bagi kita sekalian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama menyambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 99 baitnya yang ketiga, Gita Sorga Bergema.
Tuhan Yesus Kristus. Ada litani bagi kita sekalian yang terambil dari Mazmur pasal 40 ayat 2 hingga pada ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 40 ayat 2 hingga pada ayatnya yang ke-6. Dan kita akan bacakan secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membacakan ayat-ayat yang ganjil. Kita mulai syukur dan doa. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita yang Benar. Kidung Jemaat nomor 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita yang Benar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang akan menjadi bacaan bagi kita terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 27 hingga pada ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca, mendengar serta merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon hikmat dan pengertian dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat. Kami menghampiri hadirat-Mu pada saat ini ya Allah kami. Kami hendak memohon pertolongan-Mu, kami hendak memohon urapan Roh Kudus-Mu atas setiap pribadi kami, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, demikian juga
jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan. Biarlah hati dan pikiran kami terus tertuju kepada kebenaran-Mu. Allah Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami sekalian, karena kami sudah rindu dan siap untuk mendengarkan perkataan-Mu. Ini doa kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita sekalian. Mazmur pasal 37 ayat 27 hingga 29. Begini bunyi firman Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, mau merenungkannya dan memeliharanya dengan cara melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan saat ini di bawah tema Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, tak dapat disangkali bahwa di dalam menjalani kehidupan ini ada saat di mana setiap kita pernah menghadapi situasi-situasi sulit yang dapat menyebabkan kita merasa sendiri, merasa sepi, merasa ditinggalkan dan tidak dipedulikan. Ada orang tua yang mulai mengalami rasa sepi tatkala anak-anaknya sudah berumah tangga dan tidak lagi tinggal dengan mereka. Ada anak-anak yang harus menjalani hari-hari hidupnya dengan luka hati yang terus membekas. Kenapa? Karena mereka tidak diperhatikan atau ditelantarkan oleh orang tuanya. Ada pula istri atau suami yang harus menanggung beban yang teramat berat yang membuatnya menangis sepanjang malam karena telah ditinggalkan atau telah dikhianati oleh suami atau istri tercinta yang pergi dengan wanita atau laki-laki lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh-contoh di atas hendak menunjukkan kepada kita bahwa rasa sepi atau merasa sendiri itu dapat saja melanda semua orang tanpa terkecuali, tanpa mengenal batas usia dan status. Nah, terlebih-lebih ketika diperhadapkan pada masalah yang besar dan berat, serta tiada seorang pun yang dapat menolong. Dalam situasi dan keadaan seperti itu, kekasih Tuhan sekalian, biasanya sikap mengasihani diri sendiri akan muncul, dan kita pun mulai berpikir bahwa Tuhan tidak lagi peduli dengan kita dan tidak lagi mengasihi kita, bahkan Tuhan telah meninggalkan kita. Pertanyaannya, apakah memang demikian yang telah dilakukan Tuhan atas diri kita? Tentu tidak. Dia, Tuhan, tetap peduli dengan kita. Dia tetap mengasihi kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Lalu bagaimana sikap kita atau cara kita selaku anak-anak Tuhan agar dapat mengatakan
mengatasi masalah tersebut, sehingga kita tidak lagi merasa sedih, merasa sendiri dan ditinggalkan di saat ada dalam persoalan ataupun pergumulan. Nah, sikap yang dapat kita ambil antara lain, yang pertama, mendekatlah kepada Tuhan. Ya, mendekatlah kepada Tuhan. Hal itu, kekasih Tuhan sekalian, dapat kita lakukan dengan membangun hubungan yang intim, hubungan yang erat secara pribadi dengan Tuhan kita, yakni melalui saat teduh setiap hari. Ketika kita tinggal dekat dengan Allah melalui doa dan pembacaan firman-Nya, serta merenungkannya dan terus belajar untuk taat dan setia melakukan firman-Nya dalam kehidupan keseharian, maka kita akan merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Meskipun kita ada di tengah-tengah persoalan yang menerpa, kita tidak akan mudah goyah. Nah, sebagaimana ungkapan pengakuan Daud di dalam Mazmur pasal 62 ayatnya yang kedua, hanya dengan Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Demikian pula dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6 menyatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena itu, kekasih Tuhan sekalian, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Mendekatlah kepadanya, sebab Dia adalah satu-satunya sumber ketenangan sejati. Dia satu-satunya sumber kekuatan, bahkan sumber keselamatan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampaikanlah juga segala pergumulan kita, segala permasalahan ataupun beban hidup kita kepadanya, dan nantikanlah pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan tepat dan indah pada waktunya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yakni mendekatlah kepada Tuhan. Hal yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu pegang teguh janji firman Tuhan. Pegang teguh janji firman Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, suatu kekeliruan atau kesalahan besar jika kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita atau tidak peduli lagi dengan kita. Justru kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan dan tidak melibatkan Dia dalam segala kehidupan yang kita jalani. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan ataupun permasalahan hidup, terkadang kita mencoba untuk mengatasi berbagai persoalan itu dengan mengandalkan kekuatan dan kepintaran manusia kita yang terbatas. Kita lupa bahwa di saat yang sama, sesungguhnya kita sedang meragukan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu, yang lebih dari sanggup untuk menolong setiap pribadi kita. Karena itu, kekasih Tuhan sekalian, apapun hal yang membuatmu merasa sedih, merasa sendiri dan ditinggalkan, serta tidak dipedulikan, tetaplah pegang teguh janji firman Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tetap menyertai dan yang tetap ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, sebagaimana yang tercatat dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima bagian B. Dan lagi hal yang sama tercatat dalam Mazmur pasal 94 ayatnya yang ke-14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendekat kepada Allah dan memegang teguh setiap janji firman Tuhan merupakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh kekuatan, untuk tetap teguh dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus, dan tidak mudah merasa sepi, tidak mudah merasa ditinggalkan
dalam menanggung beban hidup, serta tidak dengan mudah pula kita mempersalahkan Tuhan atas berbagai bentuk kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi dan alami. Termasuk dikasih Tuhan dalam menghadapi dan menyikapi keadaan dunia saat ini. Sebagai dampak dari pandemi COVID-19, tentu menjadi pergumulan berat bagi setiap kita, di mana ada keluarga ataupun saudara-saudara kekasih yang harus kehilangan orang-orang terkasih, kehilangan pekerjaan, dan terganggunya berbagai sendi kehidupan kita manusia, baik dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan seterusnya. Namun kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa meskipun keadaan dari sehari ke sehari semakin sulit, kita tidak ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Allah dengan kuasa-Nya, Allah dengan caranya memelihara dan menuntun kita dengan segala suka duka yang kita alami di dalam menjalani kehidupan ini. Baik itu dari awal bulan Januari 2020 hingga kita bisa memasuki ataupun ada di tahun 2020 di akhir tahun ini. Ya, bahkan beberapa saat ke depan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, tahun yang penuh dengan rahasia. Meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tetap yakin dan percaya kepada Tuhan kita bahwa apa dan bagaimanapun keadaan kita ke depan, kasih Allah kita, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan Allah kita dalam kuasa Roh Kudus-Nya akan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, sebagaimana yang telah dijanjikan dan yang telah dinyatakan kepada Yosua ketika hendak merebut tanah Kanaan, Yosua pasal 1 ayat 5 bagian B, yang menjadi nas pembimbing kita tadi. Nah, hal yang sama juga tentu berlaku atas kehidupan kita saat ini dan dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya, bahwa Dia Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh membawa kekuatan tersendiri bagi Bapak Ibu Saudara dan saya dalam mengakhiri tahun 2020 dan dalam menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Kristus, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 50A, bait 1 dan 6, Sabdamu Abadi. Kidung Jemaat nomor 50A, bait 1 dan 6, Sabdamu Abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa di sorga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pada kesempatan yang indah ini, dalam persekutuan yang beribadah, menyambut tahun baru, kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Allah.
menaikkan syukur dan terima kasih kami karena Tuhan berkenan memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama, terlebih kesempatan untuk membaca, mendengar serta merenungkan sebahagian kecil dari firman Tuhan. Bapa di sorga, kuatkan dan teguhkan iman kami dengan roh dan firman-Mu. Di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh terus berpegang pada firman-Nya Tuhan, terus ada dekat dengan Tuhan, dan biarlah kami boleh menikmati setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan hidup kami, sehingga firman Tuhanlah yang akan menjadi pedoman bagi kami dalam hidup ini. Kami berdoa, bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang berlangsung di mana-mana tempat. Allah memberkati setiap hamba Tuhan, demikian juga dengan umat-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu, meskipun kami tidak bersama-sama di satu tempat, kami beribadah dari rumah kami masing-masing, namun dalam doa ini kami menyatukan hati kami. Kami mau bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami dalam 1 tahun yang telah kami lalui hingga di penghujung tahun 2020 ini. Banyak hal yang telah berlangsung dalam kehidupan kami. Ada suka duka ya Tuhan, ada keberhasilan dan kegagalan. Bahkan segala sesuatu yang sudah boleh berlangsung, kami yakini dengan sungguh itu semua ada dalam sepengetahuan Tuhan. Dan kami mau bersyukur karena kami sungguh meyakini bahwa Tuhanlah yang telah menolong kami menjalani hari-hari hidup kami, melakukan tugas dan tanggung jawab kami selama 1 tahun yang ada di belakang kami. Dan karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang berkenan kepadamu. Dan ketika Tuhan menjumpai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya Tuhan juga mengampuni kami. Dan hari ini ya Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini kami memohon penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sama kiranya berlaku atas kehidupan kami di dalam kami memasuki tahun 2021, tahun yang penuh dengan rahasia bagi kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ya Tuhan, namun kami percaya dan kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa ada dan tinggal bersama-sama dengan kami. Bahkan Allah yang mengatur segala sesuatu termasuk masa depan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya untuk terus dituntun, dipimpin dan dipelihara oleh tangan kasih setia Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang boleh mengalami sukacita oleh karena berbagai peristiwa ya Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Allah menolong dan memberkati mereka di dalam mereka mensyukuri akan berkat Tuhan lewat pertambahan usia yang mereka terima. Dan kiranya perjalanan kehidupan mereka selanjutnya di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan, kiranya kasih setia Tuhan tetap ada menyertai dan menopang kehidupan mereka. Biarlah hari-hari hidup yang mereka jalani senantiasa dijalani dengan penuh ucapan syukur. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak berdoa bagi semua keluarga jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing, bahkan yang sedang mengikuti pemberitaan melalui media ini ya Tuhan. Kiranya Allah menolong dan memberkati semua keluarga jemaat di dalam kehidupan persekutuan, di dalam kehidupan beriman kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi kehidupan orang-orang terkasih, bahkan bagi persekutuan jemaat yang ada di Jemaat Kambaniru. Allah Bapa dalam sorga, pada kesempatan ini kami juga datang dan berdoa bagi para orang tua kekasih kami dalam masa-masa lanjut yang
bersama-sama dengan mereka, mendampingi mereka dengan kasih setia dan rahmat-Mu, memelihara mereka, ya Tuhan, dan biarlah Tuhan memakai keluarga, anak, cucu, sehingga mereka dapat juga memberikan pendampingan ataupun melayani para orang tua kekasih dengan penuh sukacita, dan biarlah setiap pendampingan ataupun pelayanan yang diberikan, para orang tua dapat merasakan kasih Tuhan dan mereka terus bersyukur untuk anugerah keselamatan, kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Allah Bapa di dalam sorga, kami juga mendoakan jemaat-Mu, bahkan semua orang yang terus bergumul dengan penderitaan sakit, baik mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit ataupun di rumah-rumah pribadi mereka. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu mau menolong dan memberikan mereka kesembuhan, memberkati setiap usaha yang dilakukan, memberkati obat penawar, memberkati tangan-tangan yang merawat, sehingga dengan segala hal yang dilakukannya Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan dapat memperoleh kesembuhan, bahkan dipulihkan dari keadaan mereka. Allah Bapa di dalam sorga, secara khusus kami mendoakan saudara-saudara kekasih yang terpapar dengan virus corona, ya Tuhan. Kiranya Allah hadir dalam pergumulan batin mereka. Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan terus berserah diri penuh hanya kepada-Mu, ya Allah. Memberkati para dokter, perawat, bahkan semua saudara-saudara kekasih yang telah memberi diri untuk menolong orang-orang sakit. Biar mereka ditolong oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka, tugas mereka dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab, ya Allah. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami hendak berdoa juga bagi keberadaan kehidupan kami berbangsa dan bernegara, bahkan secara khusus kami yang ada di Pulau Sumba ini, ya Tuhan. Kiranya Allah menolong para pemerintah kami, baik itu dari tingkat yang tertinggi sampai pada tingkat yang terendah. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan Allah berikan, sehingga para pemimpin kami dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, dengan penuh hikmat, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan sukacita, dapat merasakan damai sejahtera yang tentu berasal dari tangan Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami juga hendak pertaruhkan akan perjalanan kehidupan kami hari ini dan seterusnya, untuk tetap ada di dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga dan rumah tangga. Kami berdoa bagi setiap pribadi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami ketika kami masih memiliki kesehatan dan kekuatan yang cukup dari Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami bertempat, ya Tuhan. Biarlah kehadiran kami sungguh boleh menjadi berkat, dan dari dalamnya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Allah Bapa di dalam sorga, ini doa sembahyang kami. Pimpin dan sertai kami, ya Tuhan, dalam seluruh aktivitas hidup dan kehidupan kami, serta mengampuni kami dari setiap pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 331, bait 1, 3, 4, dan 6. Siang malam musim tahun. Sekali lagi, Kidung Jemaat nomor 331, bait 1, 3, 4, dan 6. Siang malam musim tahun, sambil kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sa
Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa dalam persekutuan yang beribadah kepadamu, kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Berkenanlah Tuhan menerima persembahan kami, berkenanlah Tuhan memberkatinya, sehingga dapat dipergunakan demi keluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah muka bumi ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 332, baitnya yang kedua. Kidung Jemaat 332, bait 2, kekuatan serta penghiburan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita ikrarkan ke-12 pasal pengakuan iman rasuli. Dan untuk itu saya menjemput kita sekalian bangun berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah kita untuk memohon dan menerima berkat-Nya. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, Kidung Jemaat nomor 396, bait yang pertama dan ketiga kita nyanyikan bersama. Kidung Jemaat 396, bait 1 dan 3. Yesus segala-galanya.
Yesus Kristus. Demikian seluruh rangkaian ibadah sambut tahun baru pada saat ini. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.